Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian fikih Syafi'i kita dari kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang 6 hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Mandi di dalam syariat artinya adalah ta'mimu jami'il badan bil ma' biniyatin makhsusah. Meratakan air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Di dalam syariat ada beberapa hukum di dalam mandi. Terkadang mandi itu dihukumi sunnah, seperti mandi di hari Jumat bagi orang-orang yang ingin menghadiri sholat Jumat. Kemudian ada mandi hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan juga ada mandi yang dihukumi mubah, yaitu mandi yang biasanya kita lakukan untuk menyegarkan badan, untuk bersih-bersih dengan tanpa niat yang lain, dengan tanpa niat ibadah. Kemudian ada juga terkadang mandi itu dihukumi makruh. Kapan mandi itu makruh? Mandi bagi orang yang sedang berpuasa dengan cara menyelam. Kalau ada orang yang sedang berpuasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, kemudian dia mandi dengan menyelam, maka hukumnya adalah makruh. Kemudian ada juga mandi yang dihukumi haram. Haram ini ada haram sah dan haram tidak sah. Kapan mandi itu dihukumi haram tapi sah? Yaitu ketika seseorang mandi menggunakan air milik orang lain dengan tanpa seizinnya, atau air ghasab atau air curian. Maka apabila dia menggunakan air tersebut, mandinya sah tetapi hukumnya haram. Dan juga ada mandi itu yang dihukumi haram dan tidak sah. Kapan? Ketika semisal wanita yang masih dalam keadaan haid, dia kemudian mandi dengan niat ta'abbud, mandi dengan niat ibadah. Maka mandinya itu haram dan tidak sah. Kecuali memang ada beberapa bab yang memperbolehkan seorang wanita yang haid itu untuk mandi sunnah, seperti ketika hari raya. Maka di hari raya itu perempuan yang sedang haid pun disunnahkan untuk mandi. Kemudian ya, ada mandi yang dihukumi wajib. Ya, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kapan mandi itu dihukumi wajib? Wajib artinya sesuatu yang kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Ya, ketika pertama di saat mandi yang sunnah itu dinazarkan. Ketika mandi sunnah dinazarkan, maka hukumnya menjadi wajib. Semisal mandi di hari Jumat, kalau dia nazarkan mandi tersebut, maka mandi di hari Jumat itu menjadi wajib. Kemudian mandi yang disebabkan dengan 6 hal, yang ini akan kita bahas. Ya, apabila seseorang mengalami 6 hal ini, maka wajib baginya untuk mandi. Ya, atau juga bisa disebut orang tersebut berhadas dengan hadas besar. Apa 6 hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi? Yang pertama, ini dikatakan di dalam kitab Safinatun Najah, mujibatul ghusli sittatun. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Masuknya hasyafah. Hasyafah itu artinya ra'suz zakar, atau kepala penis, ya, kepala kemaluan laki-laki, fil farji, ke dalam lubang kemaluan. Baik itu kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, atau dalam bahasa lain kita sebut dengan jima. Jadi termasuk yang mewajibkan seseorang mandi di saat sesudah melakukan jima ketika hasyafah
atau kepala zakar itu masuk ke dalam lubang kemaluan, maka wajib bagi orang tersebut untuk mandi. Baik itu dilakukan ya kepada yang baik yang dimasukkan itu adalah lubang kemaluan manusia atau bahkan hewan sekalipun, wajib bagi dia mandi. Dan juga baik itu kemaluan orang yang laki-laki ataupun perempuan, sama-sama mewajibkan mandi. Baik yang dimasuki itu adalah kemaluan orang yang masih hidup atau bahkan yang sudah meninggal, mayit. Ketika dia berhubungan badan dengan mayit sekalipun, maka wajib bagi dia untuk mandi. Akan tetapi untuk mayitnya itu sendiri, ya, di dalam kajian fikih disebutkan, kalau ada mayit yang sesudah dimandikan kemudian disetubuhi misalnya, maka yang wajib mandi hanya yang masih hidup itu, yang mayitnya tidak perlu diulang mandinya. Kemudian ya, baik itu ya baik dalam duburnya sendiri, bahkan baik itu dia masukkan ke dalam duburnya sendiri atau kepada zakar orang lain, itu juga termasuk yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Kemudian ya, termasuk yang mewajibkan seseorang untuk mandi yang kedua adalah wa khurujul maniyyi, keluarnya air mani atau sperma. Ketika seseorang keluar sperma, maka wajib bagi dia mandi. Baik ini berlaku untuk laki-laki dan juga untuk perempuan, sama dengan yang tadi. Berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan. Kapan seseorang itu keluar sperma, ya, keluar air mani, baik dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidak sadar, ya, baik disengaja ataupun yang tidak disengaja, maka wajib bagi seseorang tersebut untuk mandi, ya. Jadi ya, itu sebab yang kedua, hal yang mewajibkan untuk seseorang mandi. Kemudian yang ketiga yang mewajibkan orang mandi, yang ketiga adalah wal haidhu, orang atau seorang wanita, ini khusus wanita, seorang wanita yang sudah selesai masa haidnya. Maka ketika seorang wanita sudah selesai masa haidnya, wajib bagi wanita tersebut untuk mandi. Ya, dari mana bisa diketahui wanita tersebut sudah selesai haidnya? Ya, ketika diusapkan kapas atau tisu berwarna putih, ketika diusapkan ke kemaluannya itu tidak ada lagi warna keruh, sama seperti halnya ketika kapas itu kita beri air liur, warnanya sama seperti itu, maka itu sudah dihukumi suci. Tapi kalau masih ada warna keruhnya, masih ada warna kuningnya, ada warna merahnya, maka wanita tersebut masih dihukumi dalam keadaan haid. Kemudian maka tidak termasuk darah istihadhah. Kalau yang keluar itu darah istihadhah, maka tidak termasuk yang mewajibkan mandi. Jadi yang mewajibkan mandi hanya ketika wanita itu keluar darah haid, ketika selesai daripada darah haid. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua yang mewajibkan seseorang untuk mandi adalah an-nifas. Seorang wanita yang selesai masa nifas. Masa nifas, masa keluarnya darah dari seorang wanita pasca melahirkan. Ya, baik paling sebentarnya lahdhah, ya, sangat sebentar keluar darah itu. Biasanya ghalibnya itu 40 hari dan kebanyakan ya yang paling banyak maksimal itu adalah 60 hari. Kalau haid ya minimal yaum wa lailah 24 jam. Kalau yang biasanya itu darah haid keluar sekitar 6 hari atau 7 hari, dan paling lamanya darah haid itu adalah keluarnya darah haid adalah 15 hari. Kemudian termasuk yang mewajibkan seseorang untuk mandi adalah al-wiladah. Al-wiladah atau melahirkan. Maka kapan seorang wanita, ini khusus wanita, ketika dia melahirkan, maka setelah melahirkan itu wajib bagi dia untuk mandi. Kecuali kalau seandainya dia setelah melahirkan kemudian keluar darah nifas, maka nanti tunggu selesai masa nifas baru dia mandi.
Kemudian yang terakhir yang menyebabkan seseorang itu wajib untuk mandi adalah al-maut, mati. Ketika seseorang mati, maka wajib bagi dia mandi, artinya dimandikan, wajib untuk dimandikan. Selain mayit seorang muslim yang mati dalam keadaan syahid. Kalau seorang muslim yang mati dalam keadaan syahid, maka tidak wajib dimandikan, bahkan tidak boleh untuk dimandikan, haram untuk dimandikan bagi seorang muslim yang mati dalam keadaan syahid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la tughassiluhum, jangan kalian memandikan mereka. Maksudnya orang-orang yang mati syahid itu. Fa inna kulla jurhin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Karena luka yang ada pada badannya, ya, darah yang ada pada badannya akan mengeluarkan bau misik nanti di hari kiamat. Itu adalah asarul ibadah, bekas ibadah yang tidak boleh dihilangkan. Kemudian ya, termasuk kalau seandainya mayitnya itu adalah mayit dari bayi yang keguguran, itu juga tidak wajib untuk dimandikan. Jadi itu 6 hal yang menyebabkan seseorang wajib untuk mandi. Ya, ketika ingin melaksanakan sholat, salah satu syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ketika dia sudah berhadas besar, lalu belum mandi, lalu kemudian dia melaksanakan sholat, maka dipastikan sholatnya tidak sah. Meskipun dalam keadaan lupa. Misalnya ada seorang suami istri, di malam harinya mereka berhubungan badan. Kemudian subuh harinya dia lupa mandi, ya, mandi wajib. Akhirnya dia sholat subuh. Ingatnya ketika jam 8 pagi baru ingat. Tadi subuh tidak mandi, langsung sholat. Maka bagaimana? Sholatnya tidak sah, wajib dia qadha. Seketika itu dia mandi wajib, kemudian dia ulang sholatnya. Nah, itu saja kajian kita di kesempatan kali ini tentang 6 hal yang mewajibkan mandi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.